Halo, selamat malam kembali lagi dengan saya Joro Joni Rombe. Ya, kita akan menyaksikan video di acara dialog biasa di iNews yang dimoderatori oleh Mr. Aiman. Rakyat bersuara, yang dihadirkan para teroris dan dari pihak yang dari pihak Pak Jokowi, Andi Aswan, dan 2 orang lagi. Kelihatan sekali kalau para teroris, terlebih khusus pada Nek Lampir, Dr. Tifa, emosinya sudah mulai kelihatan, sudah tidak bisa mengontrol karena tidak tahu lagi apa yang harus mereka katakan, apa yang harus mereka perbuat, karena semua fakta-fakta yang mereka ajukan, bukti-bukti yang mereka ajukan, itu sepertinya sudah terbantahkan oleh pihak berwajib, khususnya Polda Metro Jaya. Dialog kemarin itu sangat memberikan shock terapi kepada para teroris, terutama Dr. Tipa yang baru disentil sedikit bahwa keilmuan Nenek Lampir entah berasal dari mana, entah berantah, langsung tensinya naik. Inilah orang-orang, manusia-manusia yang tidak punya malu, yang tidak punya apalagi ya, yang tidak punya pikiran waras karena pikirannya lagi terganggu, kesehatannya lagi terganggu, sehingga ngototnya luar biasa. Sudah salah, ngototnya 10 kali lipat. Itulah ciri-ciri tanda-tanda bahwa orang tersebut memang salah, di pihak yang salah. Oleh karena itu kita tunggu tanggal mainnya, kapan lagi dipanggil sama Polda Metro Jaya, dan langsung menggunakan rompi orange. Dan yang saya tidak habis pikir, para teroris ini apakah mereka ini mempunyai keluarga, mempunyai istri, anak, dan mereka tidak berpikir bahwa secara psikologis akan berdampak ke istri, suami, anak-anak. Terkena sanksi sosial oleh masyarakat. Apakah memang sudah kebal dengan gonjang-ganjing atau bisikan-bisikan tetangga, atau yang punya anak sekolah atau kuliah atau sudah kerja,
seandainya anak-anak mereka dibully di sekolah atau di tempat kerja, apa tanggapan mereka, para teroris ini? Apa respon mereka? Yang jelas pasti sangat mengiris hati mereka. Mereka juga mengobok-obok ijazahnya Pak Jokowi, dokumen pribadi Pak Jokowi, dan tidak mengenal rasa bersalah, tidak mengenal rasa takut. Itulah, mudah-mudahan saja tidak terjadi pada istri, suami, dan anak-anaknya, karena ada yang namanya hukum karma. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Apa yang kita lakukan kepada orang lain, itulah yang akan dilakukan orang juga kepada kita. Memang hidup ini penuh dengan rahasia, penuh dengan tanda tanya. Bermacam-macam manusia. Salah satu contoh manusia yang masuk dalam golongan teroris. Sepertinya mereka ini sudah kebal, sudah tahu risiko. Apa yang mereka lakukan, risiko apa yang mereka akan dapatkan. Mungkin mereka sudah mempersiapkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada dana yang masuk ke para teroris ini sehingga mereka menjadikan mata pencarian untuk menghidupi keluarga mereka. Makilah baik, kita saksikan video ini. Anda mengatakan ilmu saya dari alam gaib, itu dari mana dasarnya? Besok pagi rasakan akibatnya. Ya. Kita harus tahu dengan pasti bahwa ijazah itu hanya satu dari 702 dokumen. Pertanyaan saya, apakah ini sosok Dr. Tifa atau sosok dari alam gaib? Termul ini senjatanya selalu begitu ya. Saya melihat, senjatanya ini adalah, ya senjatanya. Ya kan selama ini mengatakan saya dapat informasi dari alam gaib. Ya, kan? Kan Bahwa identik dengan 13 ijazah yang lain. Ini artinya kalau seandainya ijazah ini dikatakan palsu oleh Mas Roy Suryo 99,9%, artinya 13 yang lain palsu dong. Itu kan enggak, itu logikanya enggak seperti itu. Silakan. Karena ini naratif namanya ya, dan di dalam sebuah kasanan memang authority heuristik. Karena apa? Polisi yang ngomong maka semua orang harus percaya. Itu tidak boleh secara metodologi, ya. Jadi pertama dari sisi metodologi namanya confirmation bias. Karena diberikan oleh orang yang punya otoritas sehingga kita dipaksa untuk percaya. Padahal satu pun kita nggak lihat, ya. Ijazahnya rakyat tidak lihat, ya. Kemudian 13 objek ijazah yang dikomparasinya pun rakyat juga nggak lihat. Kita dipaksa untuk percaya kepada narasi yang diberikan oleh seorang yang memiliki atau pihak yang memiliki authority. Ini namanya authority heuristik. Artinya kita dipaksa percaya kepada sesuatu narasi yang diberikan oleh pihak yang memiliki otoritas. Ini salah besar di dalam metodologi, ya. Kemudian fenomena yang dari tadi disampaikan oleh Andi Aswan, saudara Andi Aswan ini namanya Dunning-Kruger effect. Apa itu, ya? Dunning-Kruger effect itu adalah orang yang tahu sedikit tapi merasa tahu banyak, ya. Nah, dalam salah satu karakter dari Dunning-Kruger effect ini namanya Mount Stupid, ya. Orang bodoh merasa pintar hanya karena tahu sesuatu dari orang, dia merasa bahwa dia pintar, ya. Mount Stupid namanya, ya. Ini contoh misalnya, saya kasih Mas Andi Aswan sebentar aja bagaimana cara menggunakan stetoskop.
Ya, nanti dia akan berpikir bahwa dia akan hebat seperti dokter. Padahal seperti tadi saya sampaikan, saya tambahkan Bang Rismon ya, untuk bisa menelaah ya, untuk bisa menggunakan program-program ya digital forensik itu butuh waktu lama sekali, 20 sampai 30 tahun. Sampai seperti Bang Rismon sampai di level Oracle namanya. Ya. Saya nggak mau mengatakan bahwa saya juga Oracle, bukan, tapi untuk bisa kita menjadi sebuah orang yang otoritatif, yang pendapatnya itu bisa digunakan untuk memutuskan segala sesuatu, ahli, pakar, itu butuh waktu lama sekali. Dan orang yang melakukan yang mengikuti pendidikan, mendapatkan pengetahuan sampai di level Oracle, itu biasanya orangnya rendah hati. Biasanya orangnya sangat rendah hati, tidak mau menunjukkan diri seperti orang itu. Seperti Andi Asman tadi, dengan pongahnya berkali-kali tampil di rakyat bersuara seakan-akan sudah jadi ahli digital forensik, ya. Itu sangat tidak bisa dibenarkan dan ini sangat menyesatkan, ya. Nah, saya mau nyambung kepada gelar perkara khusus, boleh? Boleh. Langsung ya, karena ini kemarin Dokter Tifa diundang juga ya? Ya. Nah, hadir secara resmi. 2 orang itu tidak hadir secara resmi sehingga mereka berdua tuh diusir, ya. Yang satu diusir pada klaster pertama, yang 2 diusir pada klaster yang kedua. Jadi mohon ya kepada berdua maksudnya siapa? Bang Andi sama Bang Zefrin? Aswan sama Mas Boy itu. Dua-duanya diusir ya dari gelar perkara khusus. Jadi saya mohon agar Mas Aiman nanti tidak menanyakan soal gelar perkara khusus karena mereka berdua itu diusir, ya. Oke, saya lanjutkan. Di dalam gelar perkara khusus saya singkat sebagai GPK aja ya. Ini adalah sebuah yang disebut sebagai ilmu behavioral intelligence. Ini adalah sesuatu yang sangat biasa dalam ilmu dalam dunia kepolisian modern. Dan saya menyaksikan sebuah presentasi yang sangat menarik karena ilmu itu dipakai. Ilmu itu dipakai pada klaster yang pertama dan klaster yang kedua. Menarik sekali. Kenapa? Pengaturan waktu yang namanya time effect, ya. Jadi klaster pertama yang mendapatkan pasal rendah itu diberikan pada pagi hari. Pada pagi hari, sedangkan klaster kedua yaitu kami, saya, Mas Roy dan Bang Rismon itu diberikan pada waktu yang kedua. Nah, kemudian apa yang terjadi ya? Ini menarik sekali. Saya akan perhatikan ya karena saya mempelajari ilmu itu ya, epidemiologi perilaku. Jadi, jadwal pada klaster yang pertama itu seharusnya jam 10 dan selesai di jam kurang lebih 12 atau jam 1, kemudian kami jam 14. Tetapi apa yang terjadi? Kami datang tepat waktu jam 14, tapi kami menunggu 2,5 jam. Jadi klaster pertama itu dari jam 10 sampai jam 16. Padahal mereka itu bukan, katakanlah mohon maaf ya, bukan orang-orang yang akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat teknis seperti kami. Tetapi kami dibiarkan menunggu berjam-jam, sehingga apa itu? Akan muncul kejengkelan, akan muncul kelelahan, akan muncul yang namanya cognitive overload. Ya. Nah, setelah itu kami masuk, tentu saja dengan emosi yang sudah tidak stabil, diharapkan begitu. Tapi kami bertiga ini kan orang-orang yang sudah sangat kenal dengan apa yang terjadi ya. Sehingga kami datang masuk ke ruangan dengan tenang. Ya. Nah, kemudian saya mendapat bocoran dari kelas pertama bahwa pada akhirnya pada sekitar jam 16 ijazah so-called ijazah Joko Widodo itu ditunjukkan kepada mereka dalam waktu beberapa menit. Pak Alkatiri berapa menit ditunjukkan di klaster pertama? 7 menitan ya, kurang lebih 7 menitan dan memang tidak. Nah, itu kemudian ya menghasilkan. Anda sudah ada di sana waktu itu, Dokter Tifa? Saya sudah di sana, karena kan menunggu kami kan. Oke. Saya sudah di sana menunggu. Oh, di ruangan yang sama ya, itu? Bukan di ruangan yang sama. Di luar, kita masih kita di luar. menunggu di ruang antara. Sebentar, jadi waktu pas ditunjukkan oleh penyidik, Anda dalam ruangan yang sama? Oh, belum. Belum. Tapi kok Anda tahu di dalam udah ditunjukkan? Saya cerita. Mereka cerita kan. Oke, ini penting ya bahwa ijazah so-called ijazah Jokowi itu ditunjukkan pada akhir waktu di mana mereka sudah mengalami yang disebut cognitive overload, udah kecapean ya, sehingga mereka tidak melihat itu sebagai sesuatu yang mereka harus melihat itu dengan. Mereka ini siapa maksudnya? Ya, klaster pertama. Klaster pertama itu siapa? Siapa aja? Klaster pertama yang hadir itu Ibu Kurnia Triroyani, Pak Rustam Effendi dan Pak Rizal Fadila. Ini tersangka semua juga ya. Nah, sehingga apa?
akhirnya yang terjadi adalah compliance bias. Compliance bias itu gini, oh iya ya ada ijazah, maka di sini saya perlu klarifikasi karena salah satu lawyer dari klaster pertama itu dengan dia cognitive bias, dia sudah cognitive overload, dia sudah mengalami timing effect, Lelah lah gitu ya. lelah, kemudian dikejutkan dengan ijazah so-called ijazah Joko Widodo, maka dia mengatakan, iya saya melihat ijazah asli, itu sangat berbahaya. Sebentar, Ya, saya dapat ini informasi adalah- katanya ada yang sempat menangis juga kemarin. ini adalah behavioral intelligence ya yang digunakan dengan ini adalah sebuah exercise ya. Ini sebuah exercise. Nah, kami masuk. Kami masuk di jam 16.10. Saya adalah pembicara kedua setelah Mas Roy. Nah, di situ saya bicara begini. Ini kan sesi pertama. Yang klaster 2 adalah Dr. Tifa, Mas Roy. Mas Roy dulu baru saya ya. Ya, klaster 2 hanya berdua. Oh bukan, bertiga Oh, sama dengan Bang Rismon, oke. dan para lawyers kami. Jadi pada waktu itu, pada behavioral intelligence, di mana kami harus menunggu molor 2,5 jam, itu timing effect itu diharapkan membuat kami jengkel, membuat kami malas, membuat kami marah, begitu kan? Nah, oleh karena itu maka ya, kami bertiga itu kan didapat waktu jam 14 dan seterusnya. Itu waktu yang sangat ideal untuk sebuah kerja kognitif ya. Kami diberikan waktu itu. Seharusnya kan sebaiknya kami sebagai narasumber, sebagai ahli diberikan waktu yang pagi kan, di mana kognitif kapasiti kami di dalam tahap yang paling prima. Tapi oke, nggak ada masalah karena kami biasa bekerja 20 jam, 24 jam. Jadi oke, nggak ada masalah. Nah, pada jam 16.10 itu ketika saya diberikan kesempatan, saya berkata kepada para pemeriksa atau Polda Metro Jaya di situ, saya katakan begini, sesuai dengan BAP yang saya sampaikan pada 3 kali pemeriksaan, saya bersedia untuk memberikan penjelasan jika ijazah Joko Widodo ditunjukkan di sini sekarang dan 4 laporan polisi ditunjukkan sekarang. Nah, tetapi kemudian dengan segala macam argumentasi dan itu memang adalah sebuah yang disebut sebagai behavioral intelligence Tadi effect. tanyakan Sebentar, sebagai ya. ahli atau sebagai tersangka? Boleh sedikit ya. Oke, nah saya lanjutkan ya. Ini karena kesempatan saya untuk bicara biasanya sangat singkat, Pak. Mohon maaf ya, Pak Sugeng ya. Jadi biar ini pemirsa juga paham sekali ya dengan situasinya. Silakan. Nah, kami tidak diperkenankan untuk melihat ijazah Joko Widodo di saat yang kami segar. Ya, ijazah itu baru muncul jam berapa? Jam 11, jam 23. Setelah kami 11 malam, oke. 11 malam, 23. Setelah kami, ini adalah sesuatu yang kami biasa. Kami pelajari itu. Jadi bukan sesuatu yang istimewa, tetapi bagi masyarakat harus tahu bahwa GPK atau gelar perkara khusus ini adalah sebuah yang disebut sebagai ilusi transparansi. Transparansi yang bersifat ilutif ya. Transparansi apa? Oke, ijazah Joko Widodo ditampilkan ya, tetapi dalam sebuah situasi yang tidak ideal. Kami tidak boleh meraba, tidak boleh memegang, tidak boleh menyentuh, bahkan kami hanya ditunjukkan hanya dalam waktu kurang lebih 5 menit saja. Ya, itulah yang namanya ilusi transparansi. Gimana caranya bayangannya kan kalau 5 menit cukup lama tuh. Oh, nggak lama karena sekian puluh kepala beradu jadi satu, Mas. Kan yang hadir di situ kita langsung. Kalau dekat kan bisa kepegang, bisa diraba. Tidak boleh. Nggak Tidak boleh. boleh. Tidak boleh. Jadi rame-rame melihat Ya, gitu. bayangkan ya puluhan kepala beradu jadi satu untuk melihat satu objek ya. Dan diberikan waktu yang sangat singkat. Itulah disebut sebagai ilusi transparansi. Ya, rakyat Indonesia harus tahu ya bahwa tuh kan ijazahnya sudah keluar. Ya kan ijazahnya sudah keluar sehingga diharapkan persepsi dari kemudian yang disampaikan oleh media yang viral, yang rame, betul ya ijazah Joko Widodo ada. Ya, kita harus tahu dengan pasti bahwa ijazah itu hanya satu dari 702 dokumen yang menentukan apakah ijazah Joko Widodo itu benar-benar asli atau tidak. Ada 3 dokumen utama yang sangat tidak berkesesuaian. Satu adalah transkrip nilai. Ya, kita tahu transkrip nilai yang ditunjukkan itu sebagai transkrip nilai Joko Widodo di tanggal 22 Mei 2025 itu tidak sesuai dengan transkrip nilai sarjana.
Kedua, registrasi yang juga ditunjukkan di tanggal yang sama menunjukkan bahwa seseorang yang bernama Joko Widodo itu entry ke UGM itu di prodi sarjana muda dan bukan sarjana, ya. Itu yang sangat penting. Dan yang ketiga kemudian KKN. Yang keempat kemudian adalah soal skripsi, ya. Jadi ini adalah beberapa item yang sangat penting yang kalau ini ternyata adalah sebuah kepalsuan atau sebuah dokumen-dokumen yang tidak bisa diverifikasi, maka kita bisa lihat, maka kita bisa kemudian kita bisa mengkaji bahwa ijazahnya pun juga tidak otentik. Gitu loh. Jadi ini nggak sesederhana kita diperlihatkan sebuah barang kertas selembar ini ijazah lalu kita kemudian mengatakan bahwa ijazah ini asli, bukan begitu. Kalau memang begitu, Polda Metro Jaya akan hanya menyita 1 dokumen saja. Kalau memang begitu, untuk apa Polda Metro Jaya menyita 702 dokumen? Untuk apa? Untuk apa? Kan memang untuk membuat sebagai data-data suportif yang memastikan bahwa ijazah ini asli atau palsu. Dari 702 dokumen, 4 dokumen saja sudah tidak menunjukkan bahwa seseorang bernama Joko Widodo itu layak, pantas, eligible untuk lulus sebagai sarjana kehutanan UGM tahun 1985. Oke, baik. Bang Boy, silakan. Sedikit ya, oke. Tadi kan ada dijelaskan Ibu hadir sebagai ahli ya di situ ya. Tadi sebetulnya kalau dalam gelar perkara sebagai pihak pendumas ya, yang keberatan. Bukan ya. sebagai ahli Pak. Bukan, ya, kalau di gelar perkara khusus tanggal 9 Juli 2025 diselenggarakan oleh Mabes, saya bertiga itu dihadirkan sebagai ahli. Tetapi kemarin itu kami dihadirkan sebagai pendumas. Pendumas. Jadi pihak pendumas yang berperkara. Jadi apa? pihak yang mengajukan keberatan atas satu proses penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan oleh masyarakat, polisi. Jadi mendumas sehingga wasidik dalam peran untuk memberikan asistensi dan supervisi, pengawas penyidik membuka yang namanya proses gelar perkara khusus sebagai satu bentuk akuntabilitas mereka. Itu saja yang saya mau tambahkan. Sedikit Mas Eman, saya ingin tambahkan soal yang tadi orang nggak boleh seenaknya kayak tadi disampaikan Bang Resmond. Simpel aja, saya adalah lulusan S2 Magister Universitas Gadjah Mada Kesehatan, resmi asli, MKes saya. Magister Kesehatan tuh di Fakultas Kedokteran. Tapi tidak boleh begitu saja saya tiba-tiba nulis resep. Saya tiba-tiba nyuntik. Nggak boleh. Itu kita ada etikanya. Tapi seekor monyet loh ini ya, saya bilang monyet. Monyet diajarin sini pegang suntikan, kemudian dia nyuntik, bisa. Apakah monyet itu sebagai dokter? Itu gambarannya ya. Itu monyet dikasih apa? Snejas. Monyet cerdas namanya simpanse ya. Monyet cerdas namanya simpanse. Ya, dikasih itu sari tem sini ting dung ting dung ting dung ting dung ting dung. Nyuntik. Cut. Ini dokter monyet. Nah, udah. Itu gambarannya kayak gitu. Nggak boleh sembarangan. Itu namanya Dunning-Kruger effect ya. Jadi orang yang tahu sedikit tapi udah merasa tahu banyak. Ini bahaya sekali. Ini banyak terjadi ya. Jadi ini mohon maaf ya. Monyet loh ini ya. Yang boleh jawab ya monyet. Ya. Jadi saya mendengar apa yang dikatakan diuraikan oleh Dr. Tifa. Pertanyaan saya, apakah ini sosok Dr. Tifa atau sosok dari alam gaib? Maksudnya apa, Bang Adi? Iya kan? Kan ahli prediksiologi. Kan bilang ahli prediksiologi. Kemampuannya itu yang disebut sebagai apa yang kemampuannya ini disebut sebagai ad hominem ya. Curhat. Ya, orang-orang ini termul ini senjatanya selalu begitu ya. Senjatanya itu kurang lebih IQ-nya setara dengan IQ simpanse. Mampunya cuma menghina tanpa dasar. Disebut monyet bilang jawab bukan monyet. Alam baik maksudnya apa? Ya kan selama ini mengatakan saya dapat informasi dari alam gaib. Ya kan? Ahli prediksiologi, saya bisa memprediksi akan depan begini-begini. Ya, Mas Aiman, orang seperti ini nggak boleh bicara dong. Ini bukan rakyat bersuara. Tidak boleh ya, tidak boleh di rakyat bersuara. Orang dibiarkan menghina orang seenaknya sendiri. Kasih contoh. Tidak boleh, tidak boleh. Tidak boleh juga. Kan selama ini kan dikatakan itu. Kan begitu. Yang bicara simpanse.
Anda mengatakan ilmu saya dari alam gaib itu dari mana dasarnya? Kecuali Anda melakukan penghinaan kepada saya. Besok pagi rasakan akibatnya. Tidak menghina, ya. Pasal 32, 35 dia melakukan edit manipulasi. Rasakan akibatnya. Yang jelas di sini adalah Kalau saya lelaki, apa saya yang malu. telah dilakukan Kalau saya oleh lelaki, saya malu Polda menghina Metro wanita. Jaya Kalau saya dengan lelaki, saya gelar malu perkara menghina wanita. Ini khusus nggak sopan Sangat banget. memalukan ini orang menyatakan ini, ya. bahwasannya telah diberi kesempatan secara konstitusi kepada pihak tersangka ini, ya, untuk mengajukan keberatan itu. Ya, saya dikatakan tadi Orang ini saya tidak diusir. datang pada gelar Tidak, perkara khusus, saya ya. tidak diusir. Orang ini diusir. Saya tidak diusir. Diusir. Ya, karena saya ada yang Orang ini mengatakan namanya diusir. Alzinudin Bohong dia. itu Bohong adalah dia. bahwasanya Tidak diusir, oh, enggak, saya enggak tidak diusir. berkebetulan Tidak padahal diusir, saya enggak. Kembali saat Aku lagi dibohong. sama kami di